Saudara, kita sedang mempelajari pengakuan iman rasuli, dan kita sampai kepada hari ini seri yang berikutnya, yaitu part 8 dan ke-9 yang mengatakan demikian: aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Saudara, kita akan pelajari satu persatu arti pengakuan iman ini, lalu bagaimana kaitannya dengan iman percaya kita, dan juga bagaimana dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, adalah aku percaya kepada Roh Kudus. Kata aku ini berbicara tentang personal. Iman itu, saudara, bukan rame-rame, tetapi adalah pribadi kita dengan Tuhan. Dan siapapun tidak pernah bisa tahu iman saudara sesungguhnya kecuali Tuhan dan diri saudara. Jadi artinya saudara ketika berkata aku percaya kepada Roh Kudus, artinya adalah saudara secara pribadi, bukan orang lain, bukan kata siapa-siapa, kata orang, kata teman, tidak. Tapi saudara yang mengakui secara pribadi bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan Alkitab itu mendukung keberadaan Roh Kudus sebagai satu pribadi. Saya memberikan beberapa contoh, saudara, tapi saudara bisa baca sendiri detailnya di dalam Alkitab. Contohnya Yohanes 14 ayat 26. Ditulis di sana Roh Kudus adalah roh penghibur. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan Roh Kudus itu roh penolong. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan Roh Kudus itu roh pengajar. Ya, jadi yang bisa menghibur, yang bisa menolong, yang bisa mengajar itu satu pribadi. Dan itu bukannya sekedar energi atau sekedar kuasa, seperti yang juga diajarkan dan diyakini oleh saksi Yehova. Jadi saudara hati-hati kalau ada ketuk-ketuk pintu dari saksi Yehova, saudara akan menerima pengajaran ini bahwa Roh Kudus itu bukan person, tapi Roh Kudus itu the power, energy from God. And that's totally wrong. Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Roh Kudus itu sudah memberi bukti bahwa Roh Kudus itu punya pemikiran. Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus itu punya perasaan. Persis seperti kita manusia. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita punya hati, itu bisa punya feeling, saudara. Punya pemikiran, punya kehendak, punya kemauan. Roh Kudus juga seperti itu. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Roh Kudus bisa menyelidiki hati nurani. Kita nggak bisa tahu hati nurani seseorang, tapi Roh Kudus tahu. Karena dia Allah, dia tahu sih. Dia bisa berbicara, dia bisa bersaksi, dia bisa memerintah, memberi perintah, menyingkapkan rahasia, menciptakan, membangkitkan, dan masih banyak lainnya. Kalau saudara nggak percaya, bukalah kita baca itu semua. Saudara akan temukan apa yang saya katakan ini, karena memang itu kata-kata firman Tuhan. Lalu yang kedua, ini saya katakan ini karena yang ada mengatakan Roh Kudus itu second grade, third grade, begitu ya. Itu tidak seperti itu. Ya. Status Roh Kudus itu sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah untuk membaptiskan dalam Matius 28 ayat 19, formula baptisannya itu mengatakan baptiskanlah mereka. Siapa tuh mereka? Yaitu orang-orang yang masih belum percaya Yesus, supaya mereka tuh kalau percaya dibaptiskan. Baptiskanlah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak dikatakan cuma Allah Bapa dan Allah Putra, Roh Kudus itu kemana? Enggak. Tiga nama itu ada di sana, sejajar, selevel dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra. Demikian juga ketika Paulus memberikan berkat kepada gereja di Korintus, 2 Korintus 13 ayat 13.
Nah kalau sudah lupa ayatnya, fotoin aja. Itu kan ada fotonya. Saya lihat tadi Bu Magda, cetek foto. Itu pintar. Kenapa? Karena habis khotbah tanya lupa. Tapi kalau sudah foto ada buktinya. Dan kedua, cari kesalahan saya. Kalau saya salah ngomong, ketahuan ada buktinya. Jadi sudah saya anjurkan sudah take foto supaya sudah bisa koreksi kalau saya salah ngomong atau salah kalimat. Ya. Tapi ini benar sudah. 2 Korintus 13 ayat 13 sudah cek. Paulus ketika memberkati jemaat di kota Korintus, dia tempatkan Roh Kudus itu sejajar dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Dan ini penting, itu selevel juga. Jadi di dalam perjanjian baru berkali-kali dikatakan Roh Kudus itu selevel, setingkat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia adalah salah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Dan semuanya posisi, status, otoritas sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Pentakosta itu bukannya cerita biasa, tapi itu sejarah. Banyak orang berdebat ya, itu mah cerita, nggak kejadian sesungguhnya. Ini bukan cerita, ini sejarah. Artinya cerita yang bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi Pentakosta itu adalah peristiwa sejarah di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan sejak itu siapapun orang percaya itu, mau dari gereja manapun, denominasi apapun, itu tetap rohnya yang sama. Makanya jangan suka beda-bedain gereja. Karena gereja Tuhan tetap milik Tuhan. Gak ada gereja, satu gereja milik seseorang atau organisasi. Tapi gereja itu milik Yesus, milik Tuhan. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sehubungan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, kita perlu belajar meluruskan beberapa istilah supaya kita tidak salah pikir, tidak salah arah, tidak bingung, tidak mengerti. Lalu asal ngomong aja, tapi buktinya nggak ada. Nah sekarang saya sampaikan beberapa bukti. Satu adalah berbicara baptisan Roh Kudus. Ya. Dalam beberapa gereja tertentu dikatakan demikian. Baptisan Roh Kudus tidak terjadi saat yang bersamaan kalau kita percaya. Jadi di situ ada gap, ada selang waktu antara saat kita percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita setelah itu kita keterima baptisan Roh Kudus, nggak langsung. Ya. Lalu yang kedua dikatakan setiap orang Kristen harus dibaptis oleh Roh Kudus. Perhatikan, harus dibaptis oleh Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus harus ditandai dengan bahasa roh. Kalau ada seseorang belum bisa berbahasa roh, artinya orang itu masih belum menerima baptisan Roh Kudus. Dan yang terakhir, Roh Kudus pelaku baptisan ini. Yang membaptis itu adalah Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu membaptis Roh Kudus. Nah ternyata kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab dengan teliti, maka pemahaman ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, pengertian benar itu seperti apa? Nah, saya uraikan sekarang. Pertama, baptisan Roh Kudus itu sama dengan penerimaan Roh Kudus. Jadi kalau saudara berkata, saya dibaptis dengan Roh Kudus, artinya saudara sudah menerima Roh Kudus saat itu. Ya, itu ada buktinya. Saudara bisa catat di foto lagi. Kisah 1 ayat 5 dan 8, Kisah 2 ayat 1 sampai 4, Kisah 11 ayat 15 sampai 16. Itu jelas di situ dituliskan. Yang kedua, baptisan Roh Kudus terjadi hanya satu kali.
bukan berkali-kali. Saat orang percaya, saat dia terima Yesus, saat itulah baptisan Roh Kudus terjadi. Ya, ketika kamu mau percaya pertama kali, kamu bilang, Tuhan, saya mau percaya kepadamu, saya menerima Engkau sebagai Allah dan Tuhan dalam hidupku. Saat itu baptisan Roh Kudus terjadi. Buktinya Yohanes 7 ayat 38-39, Efesus 1 ayat 13. Oleh sebab itu, ketika engkau berkata, I believe in Jesus Christ, my Lord and my Savior, my King of Kings. Maka ketika itu nggak usah cari-cari baptisan Roh Kudus lagi. Artinya ketika saudara mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu Yesus Tuhan, saat itu Roh Kudus sudah di dalammu. Dan kau sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara perlu memeriksa atau boleh periksa apakah di dalam Alkitab, baca itu dari kitab Matius sampai ke Wahyu, apakah Alkitab pernah memberi kita perintah untuk mencari-cari baptisan Roh Kudus? Jawabannya tidak ada perintah apapun di Alkitab, di dalam New Testament. Alkitab tidak pernah memberi perintah untuk kita menerima atau mencari baptisan Roh Kudus. Yang ada perintah apa? Percaya. Itu perintah. Percayalah. Percayalah kepada Yesus. Salah satunya Kisah 16 ayat 31. Itu perintah. Percayalah. Jangan tidak percaya lagi. Ya, itu Kisah 16 ayat 31. Nah, mengapa? Karena semua orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti dia menerima baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus tidak selalu, tidak selamanya, tapi bisa. Ya, tapi tidak selalu, tidak selamanya ditandai dengan bahasa roh. Ya, jadi mesti hati-hati. Saya bilang tidak selalu bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti tidak pernah. Saya katakan tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Nah, Alkitab mencatat, saat seorang menerima baptisan Roh Kudus tidak selalu tidak ditandai dengan bahasa roh. Kita lihat dua peristiwa, Kisah 2 ayat 1 sampai 4 dan Kisah 2 ayat 38 sampai 41 di dalam pasal yang sama, Kisah pasal 2. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, di waktu hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang berbeda. Nah, saat itu kita boleh katakan berbahasa roh. Pada saat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nah, di pasal yang sama, pasal 2 ayat 38 sampai 41, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Dan ke-3.000 orang itu dibaptiskan. Tidak ada satu dari orang pun dari mereka yang ditulis oleh Alkitab berbahasa roh. Jadi ini bukti tidak selalu seperti itu. Ketika kita terima Tuhan Yesus, enggak selalu bisa. Saya katakan bisa dan boleh, tapi tidak selalu selamanya seperti itu. Dan yang selanjutnya, pelaku baptisan Roh Kudus itu bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Jadi yang membaptis itu bukan Roh Kudus, Yesus dikatakan. Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33. Jadi Yesus sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, ini benar. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang membaptiskan. Tapi Yesus membaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Terus kemudian kita belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Dalam gereja-gereja tertentu diajarkan baptisan Roh Kudus ini seringkali mix, dicampur baur dengan kepenuhan Roh Kudus. Padahal kedua hal ini sangat-sangat berbeda. Istilahnya itu harusnya pengertiannya itu sangat berbeda. Baptisan Roh Kudus tidak sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, buktinya apa? Kalau baptisan Roh sekali untuk selamanya, itu baptisan Roh cuma sekali dan berlaku untuk selamanya.
Tapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang. Ini perhatikan ini. Kepenuhan Roh Kudus enggak sekali, berulang-ulang kali. Nah, saya kasih umpama begini, contoh yang paling gampang untuk kita bisa mengerti. Baptisan Roh Kudus itu pertama kali kita pasang baterai ke mobile phone kita. Itu pertama kali, itu terima Roh Kudus itu. Baptisan Roh Kudus itu. Tetapi kepenuhan Roh Kudus di-charging terus. Kalau kita lupa charging, nggak penuh Roh Kudusnya. Jadi saudara, bukan saudara nggak terima Roh Kudus, saudara terima. Tapi saudara belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena nggak di-charging baterainya. Flat baterai. Lalu gimana kita diisi, di-charging untuk bisa penuh dengan Roh Kudus itu? Ya harusnya bacalah kitab iman ini. Caranya ya berdoa pagi, siang, malam. Masa teman-teman kita saudara sholat itu bisa 5 waktu? Kalau saudara mau doa seingatnya, coba gitu. Kapan berdoa? Ya seingatnya Pak. Lah kapan waktu ingat? Waktu makan ingat. Waktu makan baru ingat berdoa. Nah selebih nggak doa saudara. Ini kan kacau. Pengertiannya adalah ketika kita dekat sama Tuhan, pasti kita ngomong sama Tuhan. Dalam segala hal. Saya banyak cerita, banyak masalah dalam pekerjaan saya. Tapi selalu bawa Tuhan Yesus terus. Bikin pagar di itu, dokas, ya beton di bawahnya, gimana nih? Tadinya dibilang YouTube tanah doang, tapi begitu kenyataan ini beton di bawahnya, saya mesti bor. Ruangnya sempit, tangannya sobek-sobek, di bekasnya masih ada. Tapi tiap kali demi anak. Itu yang membuat motivasi untuk mau bekerja. Sekalipun tenaga udah habis. Semangat itu kan demi anak. Because I love you, Gaby. I love you, Marvian. Nanti Renner lagi sama Novi. Kita gimana dong, Den? Ya sama, kamu juga sama. Saya juga akan lakukan the best untuk kalian. Because you are my children. So sekarang itu yang kita harus kerjakan, bukan? Tetapi ini saudara, itu harus recharge. Ngomong tuh sama Bapak kita di surga. Lagi kerja, ngobrol sama Tuhan. Lagi kemana? Tadi parkir aja, gampang parkir nih. Ya Tuhan, parkir nggak ada nih. Besok, ya penuh juga. Lalu Tuhan kasih satu aja. Begitu lewat, kiri apa satu? Parkir deh saya. Dalam soal parkir aja ngobrol sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dibawa terus dalam hidup kita. Itu recharging terus menerus. Nanti habis ini saya mau berdoa sama Gaby. Udah ngomong Mafian, langsung thank you Dad. Begitu thank you, hati itu berbunga-bunga. Nih, kalau anak udah kasih jempol sama saya, kasih thank you, itu hatinya senang banget. Betul nggak Pak Luki? Ya kan? Kalau anak kasih something gitu, happy, senang ya. Kalau anak kasih thank you, senang kita. Senang. Kenapa? Karena sayang. Gampang gitu. Begitu kita dengan Tuhan juga gitu. Tuhan tambah sayang sama kita. Kalau bilang, aduh Lord, thank you ya Lord. Thank you Tuhan. Saya bilang thank you Ibu Ivon. Dia bisa datang walaupun pensi 190. Tapi Ibu Ivon bilang thank you God. You help me to drive. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Itu charging. Jadi kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, berdoa setiap saat. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Makanya saya bersyukur sama Pak Reni, dadakan dia tetap dia melayani. Ya saya buka kartu aja, saya juga ini kan dapat dadakan juga nih sama Cingke. Ngasihnya kapan tuh? Kemarin ya? Hari ini ya, lupa saya. Lagunya ini, bisa nggak lagunya? Ya aku nggak bisa memang lagunya. Tapi kalau Cingke udah pilih pasti yang terbaik. Karena dia kan mau menikahkan anaknya, pasti dia cari lagu yang terbaik. Mungkin dia berpikir siang dan malam untuk ketemu lagu itu. Nah saya harus bilang yes. Begitu saya pelajarin, kan harus lupa ingatan. Begitu tadi pagi latihan beringat nih.
sampai sini lupa lagi. Tapi puji Tuhan Pak Redi ingat ya, masih muda ya, jadi gampang yang ingatnya. Tapi saudara, ini emang kejadian. Pak Redi ini siap sedia. Pak Ohan juga gitu, padahal bukan dia sih yang tadi yang main itu, tapi langsung saya aja. Nah itu hati seperti itu. Hati yang mau melayani seperti itu, gak usah disuruh-suruh. Inisiatif. Ibu Loni inisiatif tuh jemputin Pak Redi. Jadi Uber tetap dia. Saya bersyukur sama Tuhan. Banyak contoh teladan di jemaat ini yang saya bisa sampaikan. We practice what God wants us to do. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, caranya melayani Tuhan. Jadi baca firman-Nya, berdoa, melayani Tuhan. Itu adalah cara-cara kita recharging, dekat dengan Tuhan terus menerus. Saya bilang sama Rainer juga, Rainer kalau kamu mau dekat sama Papa, sering-sering ngomong sama Papa. Ya, yang sering ngomong cuma mafia, minta tolong ini deh, minta tolong itu deh. Tapi minta tolongnya jangan diikutin. Bilangnya gini, Dad mau makan apa? Nah itu kan seneng saya. Dad malam ini kita makan di mana? Gitu. Jadi kalau kamu ngajakin kamu bayar kan? Jangan saya bayar dong. Ini udah big boss loh dia, duit banyak dia. Jadi kalau saya diajak makan dia bayarin. Mafia juga sama sih, Gaby juga sama. Mereka selalu bayarin. Itu momen-momen yang indah tuh kalau dibayarin. Tapi kalau bilang, Dad minta tolong, minta tolong lagi. Tapi saudara minta tolong sama anak itu semuanya luar biasa. Kenapa? Karena kita bermanfaat. Masih ada gunanya. Betul enggak? Nah nanti kalau udah punya anak, cepat-cepat minta cucu jadi repotin. Ya abis itu kan saya habis dari sini kan jadi MC ya Ibu Keti. MC itu apa Ibu Keti? MC. Ngomong cucu ya itu. Ada kerjaan tambahan nanti ya. Nah yang keempat saudara, karunia Roh Kudus. Setiap orang percaya itu pasti punya karunia Roh Kudus yang bisa membuat dia melayani Tuhan. Dan setiap orang Kristen memang harus melayani sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara belum pernah dengar kan suara Ibu Yvonne? Pernah dengar nggak? Pasti nggak pernah dengar. Tadi kan dibuntun tadi nyanyi. Nanti tunggu tanggal mainnya. Dia mau ke Indonesia soalnya. Nanti saya mau masukkan dia jadi worship leader di tempat ini. Amin. Iya. Kita mau dengar dong suara emas itu. Jadi Bapak melayanan. Setiap orang itu pasti diberikan karunia berbeda. Sehingga setiap orang punya fungsi-fungsi yang berbeda. Ya, kecuali Pak Herman, dia serba bisa. Itu lain lagi dia. Suruh nyanyi bisa, suruh jadi handyman juga bisa. Suruh apa juga bisa deh. Saya juga nggak ngerti dia nggak bisanya apa ya. Saking banyaknya dia bisa. Khotbah juga bisa. Jadi saudara-saudara saya mau promosi ya, nanti Sabtu depan datang beramai-ramai karena Bapak Evangelis Herman Sujaya akan menyampaikan renungan pada hari Sabtu mendatang karena saya ambil cuti, saya di Port Macquarie. Jadi semua datang. Siap. Kita dengar Pak Herman menyampaikan firman. Jadi berikan karunia-karunia berbeda. Tapi ada yang banyak, ada yang dikit. Biar banyak, puji Tuhan, tambah banyak tugasnya. Ya, kalau sedikit karunia, sedikit juga dikasih tugas. Yang paling banyak yang kerja di sini siapa kamu? Halo? Yang paling banyak kerjaan di sini siapa? Pak Haryanto. Oh, kedua setelah saya. Nah, itu dia Pak Haryanto. Makanya kalau nama anak jangan pakai OO belakangnya. Karena itu pasti banyak kerjaannya. Ya, kalau dikasih kerjaan ini Marvianto, nah itu O lagi. Kerjanya banyak, dikasih tanggung jawab lagi banyak lagi. Kayaknya apa begitu Sugiono, nah O lagi kan. Kerjanya banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini kerjanya banyak. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Tetap happy, senang. Kenapa? Kan dia tahu melayani Tuhan. Ya. Bahasa roh sekarang kita belajar.
Bahasa roh itu salah satu karunia, bukan satu-satunya karunia. Salah satu karunia. Oleh sebab itu, Alkitab menunjukkan tidak harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Boleh punya, puji Tuhan. Nggak punya, nggak apa-apa. Jangan kecil hati. Oleh sebab itu, kalau kita nggak bisa bahasa roh, bukan berarti kita nggak ada Roh Kudusnya, atau bukan berarti kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Karena apa? Stefanus dan Filipus itu jelas Alkitab berkata mereka dipenuhi Roh Kudus. Kisah 6 ayat 5, Kisah 7 ayat 55. Tetapi di Alkitab tidak pernah disebutkan kalau mereka bisa bahasa roh. Stefanus dan Filipus. Artinya apa? Tidak selamanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Karena itu salah satu karunia, bukan satu-satunya karunia atau satu-satunya tanda. Lalu sekarang boleh nggak kita memakai bahasa roh di dalam kebaktian? Nah, perhatikan sekarang. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika ada, boleh enggak? Kan jika ada, kalau ada dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, paling banyak 3 orang, seorang demi seorang, gantian. Dan harus ada seorang untuk menafsirkannya. Jadi kalau ada orang bisa bahasa roh dalam satu kebaktian, mesti gantian katanya. Lalu kemudian paling banyak 3 orang. Dan seorang demi seorang, gak rame-rame, enggak. Jika ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkannya, apa selanjutnya? Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Seperti sekarang ini. Ini pertemuan jemaat atau kebaktian. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nggak ada yang larang sudah bahasa roh di dalam kebaktian, tapi ngomong aja sendiri. Artinya apa? Jangan sampai keras-keras dong, apalagi pakai mikrofon. Ya, sendiri aja ngomong. Dan saya nggak pernah ngelarang kalau ada orang bisa bahasa roh di sini ngomong sendiri, nggak apa-apa. Kan between you and God. Ya. Nah ini aturannya. Aturan pertama, kalau ada yang bahasa roh maksimum 2-3. Kedua, 1 persatu giliran, nggak boleh sama-sama. Ketiga, harus ada orang yang menafsirkan, kalau enggak ya diam. Kalau mau juga ya sendiri aja. Namun sangat disayangkan ada beberapa gereja tertentu yang tidak ikut aturan Alkitab ini. Dalam kebaktian, dalam persekutuan, puluhan, ratusan, ribuan orang berbahasa roh bersama-sama. Enggak ada interpretasi, enggak ada perterjemahan. Nah ini harus hati-hati dengan praktek-praktek ibadah yang enggak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Nah sekarang kita masuk ke dalam gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Gereja yang kudus dan am. Kata-kata gereja yang kudus dan am dalam bahasa Inggrisnya the Holy Catholic Church. Artinya apa? Ini bukannya aliran, denominasi dari gereja Roma Katolik, bukan itu artinya. Katolik di sini artinya am, universal, umum, itu artinya. Hal ini artinya apa, saudara? Invisible church, gereja yang nggak bisa kelihatan. Nah, kudus dan am ini bukan gedung gerejanya, bukan denominasi gerejanya, bukan gereja lokal, tetapi maksudnya adalah semua orang percaya dari segala abad dan tempat, dari segala waktu. Dari mulai Tuhan Yesus datang sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, itu semua orang percaya di seluruh muka bumi. Itu adalah disebut invisible church atau gereja yang kudus dan am atau the Holy Catholic Church. Itu artinya. Nah, visible church itu gereja yang kelihatan. GGIC, nah itu gereja yang kelihatan.
yang menunjukkan adanya kita berbakti bersama-sama dalam ruangan ini, gedung ini. Tetapi saudara, kita sebagai gereja harus mengakui keberadaan gereja lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Karena kita semua ini bagian dari tubuh yang sama, tubuh Tuhan Yesus dalam dunia. Kalau hari ini kita berbakti, di tempat lain berbakti, itu sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Dan kita juga tidak boleh membanding-bandingkan. Mengatakan, enakan GGIC, khotbahnya mantap, liturginya enak, pemain musiknya ciaem, AC lagi. Coba tempat duduk. Karena saya lagi memasang bed di tempat anak saya, jadi ingat tempat tidur. Jadi soal tempat duduk ini ada busanya. Sebagian gereja nggak ada. Pegel tuh dari mana? Pegel. Tapi bukan itunya, saudara. Kita nggak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Liturgi beda, ajaran beda, tapi kita tetap bagian tubuh yang sama. Gereja Filipin di tempat Ibu Tun melayani, itu gereja milik Yesus juga. Suatu saat saya kunjungan ke sana, saya bisa diundang untuk khotbah di situ. Because we are the same body of Jesus. We can helping each other, supporting one another, because this is what God wants from us. We build the body of Jesus on this earth. Kita membangun tubuh Kristus di muka bumi ini. Nah, kalau ada yang menyimpang, ya udah. Saudara kan tahu yang menyimpang itu just your choice. Tapi saya nggak boleh bilang menjelekan mereka. Tapi ada yang seperti itu. Tapi kalau saudara mau lebih suka yang begitu, ya nggak apa-apa juga sih. Suatu kali Ibu Lisa ngomong sama saya, Pak, saya diajakin satu gereja. Nah, coba ngomong gimana Ibu tadi kemarin? Berisik itu gereja. Ya, saya nggak begitu suka Pak sama berisik-berisik. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Ibu stylenya nggak suka rock and roll. Sukanya jazz. Ya nggak apa-apa. Orang suka jazz kok jadi salah? Tapi orang suka rock and roll salah nggak? Nggak salah juga. Yang suka dia maunya begitu. Bella sukanya apa? Rock and roll apa jazz? Both lah, dia lain both. Mau cingkrak juga bisa. Kemarin saya bilang, tuh lagunya, papanya udah bilang tuh. Wah, ibu tinggi apa mamanya bilang, ayo cingkrak. Waktu yang sebelumnya, pada kagak tuh diem aja, slow aja. Kurang hot kali ya lagunya. Tapi saya juga gak pernah larang di sini. Cingkrak mau boleh juga, nggak apa-apa. Memang ada tertulis dalam Alkitab nggak boleh cingkrak, nggak ada juga tuh. Ada yang bilang nggak boleh tepuk tangan, nggak ada tuh di Alkitab. Ngangkat tangan nggak boleh, tepuk tangan nggak boleh. Ya udah, diam aja begitu, duduk, gini, nggak bergerak juga. Tuhan nggak pernah perintahkan, tapi Tuhan bilang hatimu menyembah Yesus. Saya senang juga Ibu Tun menyanyi. Hati dekat dengan Tuhan. Kita bisa lihat kan ekspresinya. Orang yang dekat sama Tuhan kelihatan. Makanya kalau muka cembetut tuh jauh dari Tuhan. Saya merasa bersyukur cembetut. Muka cembetut. Kalau mukanya cembetut, asap tuh jauh dari Tuhan. Kalau mukanya senang, kayak buka tidur, cantik, senang, itu dekat sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau mau dekat sama Tuhan, lihat-lihatlah sering cermin. Kita tahu, oh ini lagi down ini, baterai lagi flat. Gitu. Jadi kita doa banyak, baca Alkitab, pelayanan. Nah, persekutuan Roh Kudus. Persekutuan Roh Kudus itu beda, terpisah dari. Kenapa kita disebut orang kudus? Bukan karena kita kudus. Bukan gaya hidup kita kudus, tapi memang kita beda sama orang dunia. Contoh aja. Kalau hari Minggu orang dunia perginya kemana? Holiday, lihat ikan duyung, di mall.
ikan duyung, hari Minggu lihat bondai, ikan duyung. Saudara pergi pesta, pergi main dingdong, meneng, itu Star City. Pergi ke pusat-pusat hiburan, buang-buang duit, Senin sampai Jumat capek kerja, Sabtu buang duit, Minggu buang duit, tak Minggu capek lagi kerja sampai Jumat. Itu gaya style di sini banyak kayak gitu. Saya bilang kalau kayak gitu mendingan datang hari Sabtu aja. Ya, Bu Ivon, lu yang mereka suka ke kasino suruh datang kita hari Sabtu aja. Dengerin firman, nyanyi-nyanyi, karaoke, dancing. Dengar Pak Herman Sabtu ini, kan? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang seperti itu yang kita mau. Jangan gaya kita kayak orang dunia. Kita memang kudus, tapi bukan berarti kita eksentrik. Ngomongin Tuhan terus, sampai nggak mau ngomong yang lain. Udah habis kebaktian ngomong ayat Alkitab terus, nggak mau ngomong yang lain. Bukan begitu, bukan jadi orang aneh kita. Kita biasa-biasa aja. Ngomong yang lain-lain juga bisa, mau piknik, mau apa, ngomong yang lain boleh. Tetapi harus kudus dan suci. Nah, nomor satukan Tuhan itu artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita suci bukan karena kita sendiri, tapi karena hidup kita disucikan di dalam Yesus yang suci. Ketika engkau ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kamu, itulah suci. Ketika engkau di luar Yesus, engkau tidak suci. Jadi sekuat apapun kita usaha hidup dalam tubuh berdosa, kita nggak sanggup. Itu sebabnya kita perlu pengampunan, kita perlu Roh Kudus menolong kita dalam peperangan melawan dosa. Dan itu terjadi di dalam Yesus. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Saya lebih baik, lebih kenal dari kamu. Kamu mah suka gosip, saya kan suka gospel. Begitu aja dulu gosip. Ketika engkau menuduh orang main gosip, engkau sendiri sudah bergosip. Ketika menuduh orang nggak benar, kamu sendiri udah nggak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, lebih bagus kita jangan ngomongin orang. Lebih bagus kita melayani Tuhan. Nah, persekutuan Roh Kudus tidak boleh punya grup-grup yang nggak suka grup ini, nggak suka grup itu, musuhin sana, musuhin sini, jealous sana, jealous sini, nggak boleh. Harus bersatu, harus bersekutu, saling mengasihi. Amin. Sebelum para tidur, amin dulu. Saya udah tahu udah dekat-dekat mau tidur. Mari kita berdoa.